pengisi dari kajian sore pada hari ini. Kemudian yang terhormat kepada para ibu bapak dosen sekalian yang telah senantiasa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kajian sore hari ini, juga tak lupa kepada para para peserta dari kajian sore hari ini yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semua sampai saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini yang insya Allah mubarakah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Nabiyana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi-tabiinnya, dan juga kepada umatnya hingga sampai saat ini. Sebelum kajian pada sore hari ini dimulai, di sini saya akan membaca susunan acara pada kajian sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan terkait materi pada kajian sore hari ini oleh Bapak Elan Sumarna. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kemudian untuk acara selanjutnya itu penutup. Baik, kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kajian sore pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pematerian dari Bapak Elan Sumarna. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada. Tak lupa adik-adik mahasiswa, mungkin ada pelajarnya juga yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan bernapas, menyauk mulianya cahaya iman, menyauk mulianya ketetapan Allah yang berkaitan dengan masalah kesempatan kita untuk bertaklim ini. Jamaah yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita akan membahas tentang bab naumil junub. Nah, seperti tertera dalam media masing-masing, itu kita masuk kepada bab tentang naumil junub. Bab naumil junub artinya bab tentang tidur dalam keadaan junub, begitu. Tidur dalam keadaan junub. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hadisnya hadis nomor 287.
hadis nomor 287. Bagi jamaah yang ada kitabnya, silakan dibuka, masih jilid pertama tentang Kitabul Ghusli, tentang kitab mandi, babnya bab naumil junub. Tetapi seandainya jamaah yang Allah muliakan itu tidak memiliki kitab dan untuk mendapatkannya relatif susah begitu, karena harus membeli, sementara ini keadaan kita tengah PPKM dan lain sebagainya gitu, maka jamaah sekalian bisa mendownload kitabnya di Google. Bisa mendownload kitabnya di Google, tinggal di searching aja, tinggal di searching aja di Google, kitab Sahih Bukhari PDF begitu. Ada terjemahnya juga di sana, tinggal kita download saja. Sekarang musim e-book begitu. Nah, silakan dibuka kitabnya, atau kalau jamaah menginginkan adanya materi yang kita bahas hari ini, menginginkan soft filenya, bisa jamaah memesannya kepada Nara Hubung dan kepada Ahmad Gias ya, Mad ya. Nanti disebutkan nomor-nomornya Mad yang bisa dihubungi untuk dicatat oleh jamaah, sudah. Jadi silahkan kepada Nara Hubung yang ada pada pamflet dari kegiatan kita ini, begitu. Atau jamaah bisa mendaftarkan diri kepada Nara Hubung tadi untuk masuk kepada grup kajian hadis, begitu. Baik, jamaah sekalian, kita masuk kepada hadis nomor 287. Kita perbesar dulu. Nah, ini sudah besar, terlihat jamaah sekalian. Nah, hadisnya. Nah, ini hadisnya. Ya. Kita baca sama-sama jamaah sekalian. Haddatsana. Ini haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah maksudnya Imam Bukhari, begitu. Jadi telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa? Guru beliau, yaitu Qutaibah. Nah, jadi Qutaibah meriwayatkan hadis ini kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari menuliskan hadis ini. Kemudian ketika beliau menuliskan hadis ini, beliau menyandarkan hadis ini bahwa beliau mendapatkannya dari Qutaibah, begitu maksudnya. Nah, ketika Qutaibah itu meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari, qala, beliau pun berkata dalam kaitannya, dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan apa dari hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Qutaibah. Siapa? Gurunya Qutaibah, yaitu adalah Al-Lais. Nah, Al-Lais. Nah, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, Lais mendapatkan An-Nafi dari Nafi. Dari Imam Nafi. Imam Nafi mendapatkan dari siapa? Itu dari Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu. Nah, tentu saja Ibnu Umar mendapatkannya dari siapa? Beliau mendapatkan dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Makanya dia mengatakan anna Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab, itu tiada lain ayahnya sendiri, ya, itu Sa'ala pernah bertanya. Nah, gitu. Sampai sana dulu ya jamaah sekalian. Nah, ini rangkaian yang disebutkan tadi
kita ulangi karena mungkin ada yang baru bergabung. Jadi ini kita membahas sanadnya dulu akan hadis ini. Karena kita mengambil dari kitab sumbernya, bahasan hadis ini kita mengambil dari kitab sumbernya, bukan dari buku-buku yang mengutip hadis dari Bukhari, mengutip hadis dari Muslim. Dan ya. Nah, kadang bahkan kita harus hati-hati jamaah sekalian. Karena ada beberapa buku yang menyebut dia mengutip dari Bukhari, sebenarnya tidak dari Bukhari, tetapi dari buku yang lain. Nah, itu yang tidak tepat. Ini yang tidak tepat. Jadi, kalau buku itu mengutip dari Bukhari, coba lihat di rujukannya apa betul dia mengutip dari Bukhari. Nah, begitu. Kadang dia mengutip dari buku lain, tetapi karena ingin merasa orisinal, begitu, kemudian dia menyebutnya dari Bukhari, padahal tidak dari sumbernya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita bicara hadis dari sumbernya, dari sumber-sumber hadisnya, yaitu dari Bukhari salah satunya, itu akan kita dapati sanad dan rawi sebelum kita masuk kepada teks hadis itu sendiri, begitu. Nah, sanad itu apa artinya? Sanad itu artinya sandaran atau referensi. Nah, seperti tadi, Imam Bukhari ketika menuliskan hadis itu, dia menyandarkan bahwa hadis itu dia dapat dari Kutaibah, gurunya. Kutaibah mendapatkannya dari siapa? Dari Lais. Lais mendapatkannya dari siapa? Nafi. Nafi dari siapa? Dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar mendapatkan dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, inilah yang disebut dengan sanad. Yang disebut dengan sanad atau sandaran atau referensi. Begitu. Nah, jamaah sekalian, tentu saja setiap sanad itu hidup dalam alam yang berbeda, hidup dalam generasi yang berbeda. Tetapi tentu saja satu dengan yang lain jumpa. Dan kalau tidak jumpa, maka hadis itu dinilai dhaif, begitu. Nah, di sini jamaah sekalian, Kutaibah tentu jumpa dengan Imam Bukhari. Kemudian Kutaibah jumpa dengan gurunya Lais. Lais jumpa dengan gurunya Nafi. Nafi jumpa dengan gurunya Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar pasti jumpa dengan Umar bin Khattab karena beliau adalah ayahnya. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian sanad. Adapun yang disebut dengan rangkaian riwayat, itu kita merangkainya dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan kepada anaknya, Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan kepada Nafi. Nafi meriwayatkan kepada Lais. Lais meriwayatkan kepada Kutaibah. Nah, Kutaibah meriwayatkan kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari menuliskannya dalam kitab Sahihnya. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, itu sebenarnya yang rangkaian yang menjadikan sesuatu hadis itu langsung ditulis oleh mudawin. Mudawin itu yang menghimpun hadis tadi. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita lanjut ya. Tadi sampai kepada Anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab itu sa'ala. Nah, ya Umar pernah bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, apakah ya? Kata beliau, apakah yarkudu? Apakah boleh tidur? Begitu ya? Apakah yarkudu boleh tidur? Siapa yang boleh tidur? Ahaduna, salah seorang dari kita.
Wahwa padahal dia ketika tidur itu junub. Nah ini pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, apakah seseorang yang tengah junub itu boleh tidur? Nah begitu ya. Nah boleh tidur. Qala, lantas beliau Rasulullah menjawab. Nah qala, beliau menjawab. Nah ini hadisnya yang ini, matan hadisnya atau teks hadisnya. Kata Rasulullah, naam, boleh, tidur mah boleh saja. Betul, boleh. Kata Rasulullah, boleh, tidur mah kenapa tidak boleh? Gitu ya. Gitu ya. Tetapi, apabila tawadoa, dia berwudu, sudah berwudu. Jadi silakan tidur, ya, tetapi apabila tawadoa, dia sudah berwudu, ahadukum. Nah, jadi naam, betul, kata Rasulullah. Bolehlah dia tidur, tetapi dengan syarat tawadoa, apabila telah berwudu ahadukum, salah seorang di antara kalian tadi. Nah kalau sudah berwudu, falyar pun, maka bolehlah tidur. Walaupun keadaan dia itu junubun, lagi junub. Nah begitu. Nah ini pertanyaannya begitu. Jadi menurut dohir hadis ini, jamaah sekalian, seseorang yang junub itu boleh tidur, gitu ya. Tetapi kata Rasulullah diwajibkan untuk menurut dohir hadis ini diwajibkan untuk wudhu, begitu. Diwajibkan untuk berwudhu dulu. Nah, silakan jamaah sekalian bisa difoto dulu ya. Tapi kalau seandainya jamaah ingin mendapatkan software-nya, tadi seperti yang saya sampaikan, boleh daftar ke Narahubung atau ke saya langsung bisa. Kemudian atau boleh jamaah apabila tidak ada tidak ada keterbatasan itu dan ini untuk gabung di kajian Sahih Bukhari di grupnya begitu. Nah, baik jamaah sekalian, ini terjemahannya seperti yang sudah tertera. Nah, kita kemudian akan bicara tentang penjelasan hadisnya, ya, akan penjelasan hadisnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, ya, di Nusantara ini, bahkan kemudian ada juga yang mendengarkannya di Saudi, ada di beberapa hari ke belakang, beberapa bulan ke belakang, maksudnya bahkan ada yang mendengarkan di Jepang juga. Alhamdulillah kita udah nyebar dakwah kita ini. Nah, tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai, ya, kita masuk kepada penjelasan hadis, ya. Nah, sebelum membahas hadis tadi, kita akan mengulang dulu supaya lebih paham persoalannya, ya. Nah, karena harus diulang-ulang ilmu itu supaya tidak lupa, gitu. Nah, menurut Ibnu Faris, salah seorang ulama besar, ya, yang ahli di bidang bahasa, beliau menjelaskan bahwa junub itu terdiri dari kata jim, nun, dan ba. Jim, nun, dan ba. Nah, pada aslinya menunjuk dua makna. Dari kata junub tadi, ya, kata Ibnu Faris, seorang ulama ahli bahasa Arab, ya. Nah, junub itu secara bahasa itu memiliki dua arti. Pertama, ada yang mengartikan sisi, samping, ya. Makanya Rasul kalau tidur itu pakai kalimat janbun itu sisi, ya, sisi kanan begitu, di sisi.
Dan ada juga yang menyebut pengertiannya lah jauh. Nah, ini jauh. Jadi pengertian junub itu secara bahasa artinya ada dua, ada pengertian sisi atau samping ya, dan ada pengertian jauh. Nah, kenapa diartikan jauh? Ya itu arti secara bahasa gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari secara bahasa, junub itu lebih dekat kepada pengertian jauh. Lebih dekat kepada pengertian jauh. Maksudnya orang yang junub itu orang yang menjauhi istrinya. Yang jauh dari istrinya, ya, maksudnya menjauhi orang lain, menjauhi tempat ibadah, disebabkan karena menggauli istrinya. Nah, begitu. Itu jadi jauh maknanya. Jadi orang yang junub itu menjauhi orang lain, disebabkan karena dia telah menggauli istrinya. Begitu. Nah, itu pengertian junub secara bahasa. Nah, jadi dia menjauhi masjid, dia menjauhi Al-Quran, begitu ya. Nah, karena disebabkan telah menggauli istrinya. Jamaah yang Allah muliakan, jamaah rahimahumullah. Nah, kemudian tadi terjemahan secara bahasa. Sekarang kita lihat terjemahan secara istilah. Kita mengutip dari pendapatnya Dr. Wahbah Juhaili, seorang ulama ahli fikih, ya, terasal di Mesir, ya. Ketika beliau menjelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita bahas kemarin, ya, bahwa istilah junub itu artinya ditujukan untuk menyebut seseorang yang sedang dalam kondisi jauh karena sebab jima dengan istrinya atau karena keluarnya mani. Nah ini, nah itu jamaah sekalian. Nah jadi junub itu menurut pengertian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang cendekiawan ahli usul fikih ya, di Mesir, itu beliau mengatakan ketika beliau menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 bahwa disebut junub itu ditujukan kepada seseorang yang sedang dalam kondisi janabah. Nah, kondisi janabah itu kondisi jauh dari orang-orang, ya, jauh dari tempat ibadah karena tidak boleh masuk masjid, jauh dari Al-Quran juga karena tidak boleh baca Al-Quran, begitu. Karena sebab dia sudah melakukan hubungan suami istri atau karena dia sudah keluar mani, karena mimpi basah salah satunya, ya. Nah itu yang disebut dengan junub. Nah begitu. Nah jamaah sekalian, tetapi masalahnya ini jamaah sekalian kita seringkali terkecoh oleh beberapa persoalan, yaitu keluarnya cairan dari kemaluan kita, baik laki atau perempuan, ya. Cairan, apakah itu yang disebut dengan mani? Sebab ternyata ada 3 istilah. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah itu kan, itu yang harus kita pahami. Ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Nah, coba kita lihat. Mani adalah cairan berwarna putih, ya, di definisinya. Mani itu adalah cairan yang berwarna putih yang keluar memancar. Nah, kalimatnya pakai memancar, jamaah sekalian ya. Jadi cairan yang berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan, ya, yang memancar di kemaluan kita. Tetapi
cairan ini Mohon maaf, Bapak, sepertinya ada ya jaringan gitu, kendala jaringan. Jadi share screen-nya tadi ya. Mohon maaf Bapak, suaranya itu mic-nya masih di mute. ya baik sudah, alhamdulillah. Sudah terlihat ini ya, Mas, share screen-nya? Sudah terlihat Bapak? Ada ya, sudah terlihat ya? Ya, ada ya terlihat ya? Ya, baik. Mohon maaf ya Mas sekalian, ini ada kita lanjutkan. Ya, baik. Nah, jadi yang disebut dengan mani itu ada memancar. Nah, yang keluar memancar dari kemaluan kita. Nah, tetapi keluarnya cairan itu disertai dengan rasa nikmat karena ada syahwat, karena dibarengi dengan syahwat. Nah, mani itu keluar dalam keadaan sadar, ya seperti karena apa bagi mereka bujangan keluar dalam keadaan keluar dalam keadaan tidur, ya. Nah itu yang disebut dengan mani. Adapun maldi, nah maldi air yang keluar dari kemaluan, warnanya bening dan lengket. Air ini warnanya bening dan lengket. Keluarnya air ini sama disebabkan karena syahwat. Disebab misalnya seseorang yang terbawa oleh kalau hubungan suami istri ya, hubungan suami istri, jadi sebelum mereka yang sudah uh, berumah tangga ya, itu kalau akan beribadat ada pembukaannya ya dari yang bening dan lengkap ini ya. Begitu, itu yang disebut dengan maldi. Maldi ya, maldi itu seperti itu. Atau boleh jadi para bujangan ya, kita lengah gitu ya, saat kita lengah kemudian kita tapi saat lengah ya, jangan menyengajakan diri gitu. Para bujangan ya, jadi nonton gambar itu kan ada syahwat sehingga keluar madhi. Nah, ini ya gitu ya. Nah, kalau mani memancar, betul memancar ya. Kalau madhi ini tidak memancar, kemaluan kita gitu ya. Ya.
Air madi ini keluar dengan tidak memancar. Itu ya persoalannya. Nah, jamaah sekalian, bisa dibaca nanti ya. Nah, sekarang apa itu wadi? Nah, apa itu wadi? Apa itu wadi? Wadi adalah cairan putih yang kental. Sama cairan putih yang kental, yang kering. Jadi ketika kita BAK, kencing, itu tiba-tiba ada yang setelah keluar, setelah beres. Nah, ya keluar dari kemaluan kita. Nah, setelah keluar dari kemaluan kita, cairan itu putih, kental, ya, keluar dari kemaluan kita. Nah, disebabkan karena kedinginan atau karena kelelahan. Jadi karena suasana lagi dingin seperti ini, kita ke belakang, setelah kencing ini cairannya kental, putih, ya. Atau karena kita kelelahan, yang disebut dengan wadi. Nah, Allah muliakan, begitu ya, mani najis. Mani itu jumhur ulama menyebutnya tidak najis, walaupun ada yang berpendapat najis, ya, di antaranya Abu Hanifah berpendapat najis, tetapi jumhur ulama mani adalah cairan yang tidak najis, begitu. Jadi kalau dia nempel di pakaian kita, ya tidak menyebabkan pakaian kita ini terkena najis, tidak. Karena mani tidak najis. Karena pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada pakaiannya ada sperma atau mani yang sudah kering. Beliau hanya mengoreknya saja, begitu. Nah, yang najis itu jamaah sekalian adalah madhi dan wadi. Yang najis itu wadi dan madhi tadi. Itu najis. Oleh karena itu, dia baik wadi ataupun madhi itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara dicipratkan saja ke pakaian yang kena air madhi atau wadi tadi, kemudian dia berwudu. Mensucikannya dengan cara berwudu. Tetapi kalau mani itu hadas besar. Jamaah sekalian, kalau mani itu hadas besar. Makanya cara mensucikan dirinya adalah dengan mandi wajib. Nah, begitu. Nah, jamaah sekalian. Tetapi kalau kalau wadi dan madi itu dengan berwudu saja sudah cukup, begitu. Mensucikan dirinya karena termasuk hadas kecil, begitu. Kalau mani hadas besar. Nah, jamaah sekalian, itu kita mengulang bahasan yang lalu. Nah, kita masuk kepada hadis yang tengah kita bahas. Hadis ini jamaah sekalian adalah menunjukkan bahwa seseorang yang lagi junub, nah yang definisi junub tadi sudah ya. Jadi definisi junub itu orang yang tengah menjauhi manusia. Ya, mestinya seperti itu, orang yang junub itu dia menjauhi manusia, menjauhi tempat ibadah. Kemudian kenapa dia, oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ya, sebaiknya kita ini kalau dalam kita segera mandi wajib. Kondisi kita nanti aja mandi wajibnya
mungkin kita mimpi basah ya, kita setelah sholat subuh kita tertidur sejenak, mimpi basah, kemudian sholat aja lah, mandi wajibnya nanti aja. Kita menjelang sholat duhur, jangan membiarkan diri kita dalam hidup keadaan junub, berarti rentan, gitu ya. Oleh karena itu, karena kita kan harus baca Quran, kita harus mungkin untuk suatu suatu keperluan kita harus masuk masjid, begitu ya, dan lain sebagainya. Terlebih kalau definisi kita ini, definisi ibadah itu kan segala aktivitas kita yang itu dicintai Allah dan Rasulnya, itulah ibadah. Nah, saat kita melakukan aktivitas itu dalam keadaan junub, kan ini masalahnya, ya. Oleh karena itu, ya, sangat dianjurkan untuk mensegerakan mensucikan diri dari junub tadi. Nah, begitu. Nah, supaya kita bisa beraktivitas ibadah seperti biasa. Nah, begitu. Nah, jadi kembali ke hadis tadi, jamaah sekalian. Di hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang junub sebaiknya berwudu dahulu sebelum dia tidur. Nah, ini bahasannya orang yang tidur dalam kondisi junub. Apakah harus mandi dulu kemudian tidur? Oh, tidak usah. Tapi ya kalau memang mungkin kan boleh, lebih bagus mandi. Tapi kan mandi dalam kondisi malam-malam misal juga banyak persoalan lah ya. Mungkin dingin, mungkin berbagai hal ya. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau seorang yang lagi junub di malam hari, sebaiknya bangun dulu untuk ke air, untuk membersihkan kemaluannya dan berwudu. Baru setelah wudu dia tidur. Tetapi yang harus kita ingat, jamaah sekalian, wudu di sini tidak mensucikan. Tidak mensucikan hadas besarnya, tidak. Begitu kewaswasan atau kerentanan jiwa. Karena memang dalam kondisi junub ini tidak stabil, karena dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi terhijab antara kita dengan Allah itu terhijab dengan kondisi hadas besar kita. Begitu. Sehingga kalau kita mau berdoa, mau apa-apa, ya, itu terhalang, terhijab antara kita dengan Allah kalau kita dalam keadaan hadas besar. Nah, tetapi kalau untuk mandi ya pada saat malam-malam mungkin berbagai hal ya, mungkin ada ada penyakit menanti kita begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Tetapi dengan wudu ya, untuk sementara waktu kondisi kejiwaan kita bisa terkendali dengan wudu itu. Oleh karena itu hadis ini mengisyaratkan akan keharusan untuk berwudu dan baru tidur, gitu. Berwudu untuk tidur. Tapi wudunya tidak mensucikan di sini, ya, karena wudu tidak mensucikan hadas besar. Tetapi wudu di sini fungsinya untuk menjaga kestabilan jiwa kita, begitu, supaya antara diri kita dengan Allah relatif kondusif gitu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, tetapi hadis ini walaupun kalimatnya ini ya, kalimatnya falyar kud ya, gitu ya. Jadi bolehlah tidur katanya setelah wudu, gitu ya. Tapi memakai
Lam amr di sini ada lam amr. Seperti adanya perintah dari Rasulullah. Jadi setelah tidur, setelah berwudu, silahkan tidur. Gitu ya. Kalimat bahasa kitanya harus tidur gitu ya. Kalau bahasa apa terjemahan kamusnya ya. Jadi berwudu dulu maka harus tidur. Artinya tidak boleh berwudu kalau sebelum tidak boleh tidur kalau sebelum wudu begitu. Nah, itu. Nah, jadi walaupun ini menggunakan eh, alif menggunakan lam amar di sini, lam perintah ya. Nah, ini tetapi hukum wudhu itu bagi orang yang junub tadi tidak jatuh wajib, tidak jatuh wajib. Jatuhnya hanya sebatas anjuran saja. Jatuhnya hanya sebatas anjuran saja. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim, jamaah sekalian nanti kita temui, itu Rasul pernah semalaman tidurnya dalam keadaan junub, tidak berwudu begitu. Nah, mungkin itu saja bahasan kita jamaah sekalian. Baik, kita sambung dengan ini ada waktu insya Allah untuk kita apa namanya sharing di antara kita. Silakan, Man. Ya, insya Allah gitu ya, atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Elan gitu. Nah, di sini untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung saja ke sesi sharing atau diskusi juga atau tanya jawab gitu ya. Nah, maka dari itu kepada para hadirin itu barangkali jika ada yang masih dipertanyakan atau yang masih dibingungkan gitu ya terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Elan ini, silahkan bisa bisa memakai fitur raise hand ataupun memakai fitur kolom chat ya, ataupun yang bergabung melalui YouTube itu bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat juga gitu ya. Nah, kepada para hadirin dipersilahkan gitu. Yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau ini aja ya melalui kolom chat gitu. Ya, silakan. Ini Ahmad nih beberapa jamaah kita itu mengeluh ya. Mohon maaf nih ada suaranya terbata-bata karena jaringan karena lagi hujan mungkin ya. Aja. Ya. Ya Pak, mungkin saya juga kalau boleh menyarankan gitu agar tidak terjadi putus-putus lagi gitu sarannya bisa sambil dimatikan saja gitu kamera dari Bapak. Gitu. Oh itu boleh. Ya gitu Pak. Ya. Baik. Ya baik, sudah ada beberapa ini hadirin yang telah bertanya gitu. Barangkali gimana dari yang lainnya? Ya, sambil menunggu pertanyaan, jamaah sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah menyelesaikan bahasan tentang tentang apakah boleh seorang yang junub itu tidur, gitu ya. Nah, kata Rasulullah dalam hadis yang kita bahas ini, boleh tidur asal wudhu dulu. Nah, kan begitu ya, boleh tidur asal wudhu dulu. Tetapi kemudian ya Mas kalian, wudhu di sini bukan mensucikan hadas besar, tidak. Wudhu di sini hanyalah ditujukan untuk menstabilkan kondisi kejiwaan kita. Karena orang yang junub itu hakikatnya adalah orang yang tengah terhijab antara dirinya dengan Allah, tengah jauh gitu ya. Jadi sulit untuk berdoa kepada Allah, sulit karena terhijab tadi oleh hadas besarnya. Begitu. Mau beraktivitas apapun juga
Susah, karena dalam Islam itu definisi ibadah itu kan kullu syai, segala sesuatu. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang itu diridhoi dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Ketika kita melalui aktivitas-aktivitas itu dalam keadaan junub, maka hakikatnya kita memang sudah terhijab dengan kondisi junub tadi, sehingga kita jauh dari Allah begitu. Nah, jauh dari tempat ibadah, ya bagaimana bisa ibadah jauh? Kita tidak boleh masuk ke tempat ibadah, tidak boleh baca Quran, begitu. Ya, ya seperti pembahasan kemarin ya, pernah ada pembahasan kemarin, itu boleh baca Quran. Ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dihindari, ya boleh saja, nggak apa-apa ya. Tetapi itu tadi, kalau dalam keadaan normal, maka sebaiknya tidak baca Quran, kecuali dari hafalan-hafalan yang kita hafal. Nah itu pentingnya, ya mas kalian, pentingnya kita punya hafalan tadi, begitu. Baik, ada pertanyaan, Mas? Ya, baik. Ini sudah ada Bapak, sudah Ya, ada beberapa silakan. hadirin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kan, tapi sebelumnya ini apakah apa ditampung dulu pertanyaannya atau langsung saja gitu Pak? Satu pertanyaan langsung dijawab gitu. Ya, begitu saja. Ya, Oh ya Pak. sambil nunggu yang lain. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama itu tadi eh, dari Muhammad Naufal Salamuddin itu ya. Yaitu pertanyaannya, apakah ketiga hal tersebut berlaku untuk wanita juga atau hanya lelaki? Jadi seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi mungkin yang ketiga hal tadi yang itu ya, apa, ada mani, ada mazi, ada wadi, begitu. Nah, ketiga hal itu mungkin yang nih ya, kamu mohon dituliskan di chatnya, apa betul itu. Tapi kalau yang dimaksud itu, nah, buat laki dan perempuan, begitu. Mad, ini masih nyambung nggak nih? Tadi mohon maaf Bapak agak putus-putus tadi sebenarnya gitu. Mungkin bisa diulang lagi Pak tadi. Ini udah ya. Siap, sudah Pak. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, udah ya, screen share-nya masih ada, masih terlihat. Masih terlihat Bapak. Iya. Jaringannya ada, tapi kenapa internet mungkin ya kondisi alamnya jadi ini jaringannya penuh jamaah sekalian. Tetapi kenapa internetnya bahwa kita ini kelak akan kembali ke biasa secanggih apapun ya, ini nanti pada saat ya. Baik, jadi pertanyaan dari Naufal, tiga hal tadi dan ada wadi itu berlaku untuk laki maupun ada mani, ada maldi, dan ada wadi. Itu terjadi pada laki ataupun perempuan. Begitu. Silakan.
berikutnya, Ahmad. Ya, baik Bapak ya. Mungkin dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, itu dari eh, Ade Rahayati, yaitu eh, bisa dijelaskan lagi gitu Pak, katanya tata cara mandi junub yang tepat itu Pak. Ya, betul. Nah, eh, ini mohon hostnya siapa ini? Dari saya juga bisa Pak ya. Baik, itunya dibesarin supaya Bapak bisa menjelaskannya terlihat jelas. Sama, nah gitu ya. Baik. Nah, jamaah sekalian, ini ada permintaan ya, bagus sekali ini. Jadi cara-cara mandi junub itu yang pertama adalah kita mencuci tangan kita ya 2 kali ya. Kalau ada keran nggak ada masalah, bagus kalau ada keran. Ini kita ngambilnya di rumah yang tidak ada keran, yang ember saja ya, ember saja. Nah, kemudian jadi kita ceduk tangan kita ke air, ceduk ke air. Nah, kemudian dicuci tangannya 2 kali. Satu, ambil lagi, dua. Nah, satu lagi yang tangan kiri. Ambil dengan cedukannya tangan kanan kita. Nah, masukkan ke tangan kiri. Satu, ambil lagi, dua, kemudian ya boleh dua, boleh tiga ya. Minimal 2 kali ya, minimal 2 kali. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, setelah kita mencuci tangan kita tadi, rangkaian berikutnya adalah mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri, dicuci. Dicuci, eh, apakah pakai sabun? Pertanyaannya mencucinya, kalau zaman Nabi pakai tanah. Kalau Nabi pakai tanah. Nah, kalau kita kan ada sabun ya, ada sabun. Apakah pakai sabun? Lihat kondisinya, ya kondisinya. Kalau kita masuk ke kamar mandi itu dalam kondisi netral, tidak ada pikiran macam-macam. Karena jamaah sekalian, di kamar mandi itu adalah tempatnya sarangnya setan. Bagi kita yang laki-laki masuk kamar mandi, setannya setan perempuan. Nah, begitu. Bagi kita yang perempuan masuk kamar mandi, setannya laki-laki. Jadi mereka itu, setan-setan itu memanjangkan angan-angan kita. Begitu. Karena adab kita di kamar mandi, termasuk mandi junub, itu haruslah sesegera mungkin, secepat mungkin. Tidak perlu dilama-lama, begitu. Karena khawatir kita terbawa kepada arus angan-angan setan tadi, begitu ya. Nah, kemudian dicuci kemaluan kita, bolehlah pakai sabun kalau kita dalam keadaan netral, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Nah, dicuci, tapi mencucinya harus sesegera mungkin, tidak boleh berlama-lama. Selesai mencuci kemaluan, cuci juga bagian belakang kita, ya. Nah, karena kenapa dengan bagian belakang juga? Karena nanti kita tidak perlu menyentuhnya lagi. Ketika mandi tidak boleh menyentuhnya lagi. Itu kemaluan dan bagian belakang. Jadi harus dibersihkan sekaligus, depan dan belakang. Nah, setelah membersihkan kemaluan kita depan dan belakang, kemudian kita wudhu seperti wudhu mau sholat. Nah, gitu. Seperti wudhu mau sholat. Nah, apa bedanya wudhu mau sholat dengan wudhu pada waktu kita mandi wajib? Ada sedikit perbedaannya. Nah, perbedaannya yaitu pada mengusap kepala.
Jadi setelah mengusap kepala, kalau wudhu biasa langsung ke kaki, langsung ke kaki. Tetapi kalau wudhu ketika mandi junub, kaki ditangguhkan. Kaki ditangguhkan. Ya, jadi kita wudhu biasa ya, kita wudhu biasa. Nah, tangan kita disilang-silang biasa ya, silang-silang. Nah, kita ambil diciduk tangan kita, kemudian dialirkan ke tangan kita sampai pergelangan. Satu, ambil lagi, dua, ambil lagi, tiga. Nah, tiga. Nah, kemudian tangan kirinya, satu, dua, kemudian tiga. Nah, tiga kali ya mencuci tangan dalam wudhu sampai pergelangan. Nah, setelah itu kita kumur-kumur. Kumur-kumur. Nah, cara kumur-kumur itu, jamaah sekalian, adalah dengan kita memasukkan sebagian ke hidung. Jadi, ambil airnya, kemudian masukkan ke mulut, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, dihirup. Dihirup, kemudian kumur-kumur dan dibuang lagi sekaligus. Dari hidung juga dari mulut dibuang sekaligus. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya itulah hakikatnya. Kenapa kaum muslimin dengan izin Allah itu bisa kebal dari COVID karena mereka berwudu. Nah, cara wudunya itu terutama pada persoalan menghirup air ke hidung tadi. Begitu. Itu terbuang ya. Si virus-virus itu dari hidung kita terbuang begitu. Jadi masuk ke mulut sebagian, dihirup sebagian, buang sekaligus seluruhnya 3 kali. Itu baru kita cuci muka. Maaf kalau ada yang ini biasa kalau lagi ini suka terlewat. Cuci muka. Cuci muka 3 kali. Nah, yang disebut dengan cuci muka, jamaah sekalian, adalah batasan muka itu adalah batasnya pada jidat kita yang berkaitan dengan rambut. Dia rambut kita harus basah nih. Rambut yang ini harus basah, kemudian telinga kita juga harus basah. Jadi pas kita ini ambil air, kemudian ditepukan ke tengah-tengah. Satu, tepukan gitu, kemudian diratakan. Diratakan sampai telinga pun ikut basah. Telinga ikut basah. Kemudian masuk ke tuh, begitu. Ambil air lagi 3 kali ya. Ambil air lagi, tepukan ke muka kita. Nah, kemudian diratakan sampai basah semuanya, telinga termasuk basah, bagian belakang juga basah. Karena yang disebut dengan muka itu juga termasuk bagian bawah, bagian dagu kita. 3 kali. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, setelah itu cuci muka, baru kita cuci tangan sampai sikut. Nah, cuci tangan sampai sikut 3 kali. Tangan kanan dulu. Kita ambil air, kemudian kita alirkan ke tangan kita sampai sikut. Nah, satu, ambil air lagi, alirkan, diratakan dengan tangan kiri kita. Nah, kemudian bagian dalam diratakan juga. Dua, ambil air lagi. Nah, kemudian diratakan. Tiga. Nah, demikian juga dengan yang kiri seperti tadi. Begitu. Nah, setelah itu kita mengusap kepala. Mengusap kepala. Nah, cara mengusap kepala, jamaah sekalian, ini tangan kita dibasahin dulu. Ambil air, diciduk airnya, kemudian dibuang lagi, ya.
asal basah tangan kita. Kemudian masukkan ke jari, ke akar-akar rambut kita. Masuk, nah masuk sampai tengkuk. Sampai tengkuk. Nah, dari tengkuk dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Nah, gitu. Kemudian langsung ke telinga. Lihat. Nah, ini. Nah, jamaah sekalian, seperti itu mengusap rambut kita. Seperti itu. Nah, satu kali aja. Mengusap rambut satu kali. Setelah itu baru ngambil air. Nah, ini bedanya dengan wudhu. Wudhu untuk sholat, ya berbeda wudhu ketika kita mau lagi jinabah, jadi lagi junub. Nah, setelah kita mengusap ini, kita ambil air lagi, dibasahin lagi si tangan kita, kemudian di sela-sela seperti ini. Nah, di sela-sela, kalau yang perempuan rambutnya panjang, itu ya diikat dulu ya, diikat dulu. Yang rambutnya panjang, ya diikat dulu, sehingga mudah untuk mensela-selanya. Nah, di sela-sela begini. Nah, setelah di sela-sela begitu, baru disiram 3 kali rambutnya. Siram pakai gayung, ya, 3 kali. 1 diratakan, 2, 3. Nah, begitu. Begitu jamaah sekalian, ya. Mohon maaf nih, karena kalau memperagakan kan harus jelas. Nah, jadi itu setelah mengguyur, mencuci rambut 3 kali. Nah, kaki dinantikan. Baru kita mandi seperti kita biasa mandi. Mau pakai sampo boleh, mau pakai sabun boleh, ya. Jadi ya mandi biasalah. Tapi hati-hati, bagian kemaluan dengan belakang kan sudah tadi. Jadi tidak usah digosok lagi, tidak usah. Ya. Nah, jadi selain itu aja, selain anggota badan kita yang selain itu aja, kita pakai sampo, mandi seperti biasa. Selesai mandi, baru cuci kaki. Nah, cuci kaki sampai mata kaki. Kanan dulu, kemudian yang kiri dulu, dengan cara disela-sela. Kalau ini apa, jari kaki kita itu disela-sela sama kayak tangan tadi, ya, nyucinya sampai pergelangan kaki. 1 dicuci ya 3 kali, kemudian juga yang kiri 3 kali. Nah, setelah itu selesailah kita mandi wajib. Ya, demikian Mas. Silakan. Ya, baik. Terima kasih gitu dari Bapak Elan atas penjelasannya. Hubungan dengan telah waktu menunjukkan pukul 5 lebih gitu. Sedangkan ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu Pak. Jadi apakah dilanjut saja atau bagaimana Pak? Sekarang jam berapa? Jam 5 lebih ya? Jam 5 lebih 5 menit Pak. Iya. Ada berapa pertanyaan, Mas? Untuk pertanyaan ini di sini masih ada kurang lebih 5 pertanyaan lagi gitu Pak. Nah, kalau 5 pertanyaan, 1 aja kita jawab, yang sisanya kita tangguhkan untuk minggu depan, insya Allah. Nah, sisanya kita bahas minggu depan. Yang 1 pertanyaan ya, aja kita jawab. Ya baik Bapak. Di sini ada 1 pertanyaan lagi mungkin ya. Baik, untuk pertanyaan dari Muhammad Abdullah Fakih, yaitu pertanyaannya, apakah boleh mandi wajib dengan air yang kurang dari 2 kulah
tetapi air itu terus terisi ulang dari keran atau direfill? Mungkin seperti itu Pak pertanyaan. Ya, baik, bagus nih pertanyaan dari saudara kita adalah Fakih. Jadi jamaah sekalian, pertama bahwa wacana dua kulah itu adalah wacana eh, untuk mengukur persediaan air, ya, mengukur persediaan air terkait memang di Saudi itu adalah gurun, ya, gurun pasir, begitu, gurun pasir. Nah, jadi kemudian ada wacana seperti tadi dua kulah. Dua kulah itu kira-kira kira-kira, mohon maaf kalau salah, mohon diperbaiki ini. Dua kulah itu kira-kira 2 hasta tinggi, dan dalamnya 2 hasta, lebarnya 2 hasta, ya. Nah itu, begitu itu. Jadi itu wacana fikih karena untuk mengukur keadaan air yang mensucikan, begitu. Karena saat itu di kondisi kita kan, kondisi orang Arab saat itu di gurun pasir memang terbatas dengan air dulu, ya. Hari ini di Arab juga air mah banyak, ya. Bahkan air jam-jam itu nggak habis-habisnya, begitu ya. Walaupun diminum oleh jutaan orang sampai dibawa pulang segala. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana wudhu Nabi dan bagaimana mandi wajib Nabi, itu dengan air yang terbatas pun Nabi bisa wudhu. Nah, jadi seperti kita ketahui pada bahasan kita yang lalu, jamaah yang baru bergabung bisa memutar ulangnya di YouTube, di TV UPI, bahasan-bahasan kita yang lalu tentang cara wudhu Nabi dengan keterbatasan air. Itu dengan keterbatasan air bisa hanya air yang sedikit, hanya satu bejana kecil aja bisa cukup wudhu Nabi, begitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti wudhu itu kan ada wudhu yang sempurna tetapi terbatas pada anggota wudhu yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tetapi kalau kondisi air kita cukup, ya, cukup, bisa wudhu yang sempurna tapi dengan membasuh lengkap seluruh anggota wudhu, begitu. Nah, jadi persediaan airnya kalau dihitung dari 2 kulah, 1 bejana kecil itu kurang dari 2 kulah, begitu, kurang dari 2 kulah, gitu ya. Tapi Nabi bisa wudhu dengan itu. Nah, jadi Nabi itu sangat hemat sekali wudhunya, gitu. Dari itu tadi, dari bejana kecil, ya, 2 kulah itu sendiri kan itu rumusan daripada ahli fikih jauh setelah Rasulullah wafat, ya, jauh setelah Rasulullah wafat. Nah, kemudian bagaimana dengan wudhu Nabi? Nah, satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 kali diukur sekarang. Jadi coba dihitung, satu sok itu 4 mud. Mandi wajibnya dengan satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 3/4 liter. 3/4 liter. 3/4, ya. Jadi tidak 1 liter. 3/4. Jadi 3/4 kali 4 itu berapa? Berapa liter? Mohon dihitung nih. Ya, mohon dihitung oleh jamaah sekalian. Mat, bisa dihitung nggak, Mat? Coba. Ya. Nah, jadi kira-kira berapa liter tuh mandi wajib Nabi dengan persediaan air yang terbatas. Nah, jamaah bisa menghitung. Nah, coba seperti itu penghitungannya.
Jadi dengan demikian, jamaah sekalian, jadi bolehlah ya kurang dari 2 kula. Yang penting air itu suci. Yang penting air itu suci. Suci itu baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, begitu. Itu diantaranya, begitu. Demikian, Man. Ya. Untuk itu Pak, hitungannya gitu 3 liter gitu ya Pak ya? Jadinya 3 liter ya? Ya Pak. Tuh. Oh ya, ya silakan. Kata saudara kita, jamaah sekalian Ahmad, jadi 3 liter. Jadi mandi wajib Nabi itu 3 liter. Cukup. Jadi 1 sok itu 3 liter. Kita ulangi ya. 1 sok itu, jadi mandi Rasul itu, mandi wajib Rasul itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Terdiri dari 4 mud. 1 mud itu 3/4 liter. Nah, beli 3/4 kali 4 di berapa liter gitu. Jadi hitungan Ahmad tadi 3 liter ya jadinya ya, 3 liter ya. Ya. Baik, jadi dengan demikian Rasul mengajarkan kepada kita hemat. Hemat. Begitu ya. Yang penting air itu isi dan mensucikan. Begitu. Itu ukurannya. Kan boleh kan wurun, wah terbatas sekali ya gitu. Sebagainya ya, kalau kita wudhu langsung boleh gitu kan. Nah gitu. Jadi itu para ulama fikih kita membuat suatu ukuran-ukuran seperti itu supaya mudah terukur begitu, tetapi tidak mutlak jadi ukuran kalau kita mencontoh kepada hadis-hadis yang kita bahas gitu. Baik, Mar silakan. Ini sudah jam berapa? Untuk waktu saat ini itu sudah menunjukkan pukul 17 7:15 Pak. Ya, ditutup aja. Nanti jamaah sekalian yang belum terjawab nanti kita jawab di depan, insya Allah. Silakan, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya bagi para hadirin sekalian yang sudah bertanya akan tapi belum sempat untuk terjawab pada kajian pada sore hari ini, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu telah menunjukkan pukul 5:04 ya, sehingga kajian untuk pada sore hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Akan tapi kepada para hadirin sekalian yang telah bertanya, akan tapi belum terjawab pertanyaannya, insya Allah pertanyaan tersebut akan dikaji kembali gitu di pertemuan yang selanjutnya gitu ya, di kajian selanjutnya. Maka dari itu ya terima kasih kepada para hadirin yang telah bertanya dan juga pertanyaan yang telah terjawab oleh Bapak Elan. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ya. Sebelum ditutup, kepada Bapak Elan untuk di ini apa di pimpin kita doanya gitu Bapak ya. Ya, baik. Ya, mari jemaah sekalian, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkah umur kita. Kemudian semoga Allah menyampaikan usia kita kepada nanti bahasan kita di depan. Dan tentu saja Ramadan di depan mata kita. Semoga Allah menyampaikan usia kita kepada Ramadan. Ya. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada Bapak Elan yang telah mengisi pematerian pada kajian pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga dengan atas doa penutup yang telah dipimpin oleh Bapak Elan Sumarna tadi ini dapat menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya Ahmad Gia Setiawan selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya jamaah yang memuliakan. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Ya, Turun Bapak. sami-sami semangat. Aduh, Pak Mulyana. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nuhun Kang Fahmi TPUPI. Alhamdulillah. Pak Mulyana. Ada nih jamaah ya, adik-adik mahasiswa, dia, Fadilah dan semuanya. Pamul hatur nuhun pamul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. See you live.